Anak ini memiliki kekuatan dari lahir. Tak peduli seberapa parah dia terluka, jika dia menyentuh air, tak hanya lukanya yang akan sembuh, tapi dia juga mendapatkan kekuatan. Karena dia adalah anak dari dewa Poseidon. Ada 3 dewa yang berkuasa di dunia ini. Ada Zeus yang bertanggung jawab atas semua dewa, Hades dewa bawah tanah, dan Poseidon dewa laut. Karena hari yang damai terlalu membosankan, jadi terkadang para dewa akan datang ke dunia melahirkan keturunan setengah dewa dengan manusia. Percy adalah anak keturunan dewa Poseidon. Zeus melarang para dewa untuk berhubungan dengan anak mereka di dunia. Percy tinggal bersama ibunya sejak kecil. Untuk menutupi aroma darah dari tubuh Percy, ibunya menikah dengan pria beraroma alkohol yang suka mabuk-mabukan. Namun kehidupan ini tak semulus yang dibayangkan. Hari itu, senjata petir milik Zeus dicuri. Langit hanya ada hujan, tidak ada petir. Ada rumor berkata bahwa Percy yang mencurinya. Zeus pun pergi mencari ayahnya yaitu Poseidon, meminta dia menemukan senjatanya dalam 10 hari. Jika tidak, maka perang akan terjadi. Percy bahkan tak tahu identitasnya. Dia dikambing hitamkan, dan dewa yang mendengar rumor ini malah mempercayainya. Berani menyerangnya secara terang-terangan di dunia. Untungnya Poseidon telah memerintahkan seseorang untuk melindungi anaknya di dunia. Kebenaran tak bisa ditutupi lagi. Grover memberitahu kebenarannya, tapi Percy tak percaya. Ibunya pun memberitahu kebenarannya dan membawanya ke sekolah setengah dewa. Hades memerintahkan Ophiuthorus mencegat mereka. Ophiuthorus menghancurkan ibunya. Percy langsung marah dan menghabisi Ophiuthorus. Setelah itu dia pun pingsan. 3 hari setelahnya dia terbangun di sekolah. Grover memperkenalkan sekolah ini. Di sini semua adalah keturunan setengah dewa. Baru sampai di sini, Percy langsung tertarik pada seorang wanita. Dia adalah Nana, putri dari Athena. Saat latihan, Percy dan Nana menjadi lawan. Mereka bertarung di pinggir sungai. Nana tak mengampuninya, menyerangnya sampai kewalahan. Saat itu, di telinganya seperti ada suara aneh, menyuruhnya mencari kekuatan di air. Dia pergi ke sungai, seketika hal aneh pun terjadi. Percy segera bangkit kembali. Dia telah membuka kunci kekuatan Dewa Laut dalam dirinya dan berhasil mengalahkan Nana. Malamnya mereka merayakan pesta untuknya dan tiba-tiba Hades muncul. Dia datang mencari Percy. Dia memberitahunya jika ingin menyelamatkan ibunya, maka bawa senjata petir ke bawah tanah. Tapi Percy sama sekali tak tahu di mana senjata itu berada. Dia pun memutuskan untuk pergi ke neraka menghadap Hades. Nana dan Grover juga ikut membantunya. Mereka menemukan keturunan Hermes Luke. Dia punya cara pergi ke neraka tanpa harus mati, tapi harus kembali dengan membawa mutiara. Dia memberi Percy peta mencari mutiara dan juga sebuah tameng. Mereka pun sampai di tujuan pertama. Di sini penuh dengan patung batu. Semua juga pasti tahu, ada patung berarti ada wanita cantik. Ada wanita cantik berarti ada Medusa. Tatapannya sangatlah mengerikan. Percy menggunakan pantulan handphone. Sekali serangan langsung mendapatkan kekuatannya dan berhasil mengambil mutiaranya. Tujuan kedua adalah Museum Dewi Athena. Dengan mudahnya mereka mengambil mutiara di mahkota. Namun belum sempat pergi sudah dicegat. Hydra tiba-tiba muncul menyerang mereka. Sekali lagi Percy menggunakan cara memotong kepala. Percy, stop! No! Namun Hydra berbeda. Kepalanya menjadi berlipat ganda. Percy pun memakai kekuatan Dewa Laut. Tapi kekuatannya tidak cukup. Akhirnya dia menggunakan tatapan Medusa, berhasil mengubah Hydra menjadi batu. Lanjut ke tujuan ketiga. Di sini ada kasino. Mereka masuk tanpa ragu, memakan buah teratai yang diberikan pelayan. Seketika seperti sedang berhalusinasi. Mereka melupakan misi mereka, tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Tak terasa sudah 5 hari mereka berada di sini. Tiba-tiba suara aneh itu datang lagi dan menyadarkan Percy. Percy segera menyadarkan teman-temannya, mengambil mutiara itu dan pergi. Mengikuti petunjuk peta, akhirnya mereka sampai ke neraka. Percy menyogok iblis neraka agar mengantarnya ke pintu neraka untuk menemui Hades. Begitu masuk, mereka merasakan adanya bahaya. Percy berkata pada Hades bahwa dia tak mencuri senjata petir itu. Hades marah dan tetap tak percaya, menggunakan ibunya sebagai ancaman. Melihat itu, Percy langsung melepaskan tamengnya. Di dalam tameng itu muncul seberkas cahaya. Ternyata selama ini senjata petir itu selalu berada di dekatnya. Mengingat bahwa tameng ini pemberian Luke, mereka pun akhirnya mengetahui kebenarannya. Namun sudah terlambat. Ketika Hades mendapatkan petirnya, dia memerintahkan hewan neraka untuk menghabisi mereka, menghancurkan Zeus setelah ribuan tahun dunia bersatu. Namun tak disangka istrinya malah merebut petir itu dan mementalkan Hades sehingga dia terhempas dan tak bergerak di lantai. Istrinya mengembalikan petir itu kepada Percy. Namun mutiara ini hanya bisa menolong 3 nyawa, sedangkan mereka ada 4 nyawa. Akhirnya Grover yang mengorbankan dirinya.
Saat mereka bersiap pergi ke Gunung Olympus, mereka diserang oleh Locke. Locke merebut kembali senjata petir itu dan ingin menghancurkan manusia. Percy terbang menggunakan sepatu ajaibnya dan sampai tepat waktu. Dia merebut kembali senjata petir itu. Tapi sepatunya dirusak oleh Locke. Percy pun terjatuh dan tiba-tiba teringat bahwa dia adalah anak dari Dewa Laut, kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Locke. Saat itu pasukan Zeus dan Poseidon telah berkumpul. Mereka bersiap-siap untuk berperang dan waktunya pun sudah tiba. Saat Zeus akan mengumumkan peperangan, saat itu juga Percy datang. Dia mengembalikan senjata itu pada Zeus dan mengejeknya. Senjata sendiri saja tak bisa dijaga dengan baik. Zeus telah salah paham dengan Percy. Akhirnya dia tetap mempertahankan perdamaian dan film pun berakhir. Oke guys, sekian untuk cerita hari ini. Nantikan review film menarik selanjutnya hanya di Ruang Sinema.